Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lida Maulida M.Sos, dosen program studi komunikasi penyiaran Islam di Institut Agama Islam Al-Masturia, Sukabumi. Selamat datang dalam pembelajaran mengenai moderasi beragama, merajut harmoni dalam keberagaman. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu beragam, kita hidup berdampingan dengan perbedaan suku, budaya, bahasa, dan keyakinan. Keberagaman tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari sekaligus anugerah yang harus disyukuri. Namun, keberagaman juga menghadirkan tantangan. Bagaimana kita menjaga persatuan tanpa menghilangkan perbedaan? Bagaimana kita tetap teguh dalam keyakinan tanpa kehilangan penghormatan kepada sesama manusia? Seringkali moderasi beragama difahami secara keliru. Ada yang menganggap moderasi berarti mengurangi komitmen terhadap agama. Ada pula yang memahami moderasi sebagai upaya mencampur adukan ajaran agama. Padahal Islam sejak awal telah mengajarkan prinsip moderasi melalui konsep wasatiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat." Wasat artinya berada pada jalan tengah yang adil, seimbang, dan proporsional. Islam mengajarkan keseimbangan antara keteguhan prinsip dan keluhuran akhlak. Moderasi bukan berarti mengurangi keyakinan. Justru moderasi menuntut kedewasaan dalam menjalankan keyakinan. Pilar pertama moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Islam tidak mengajarkan umatnya hidup terpisah dari realitas sosial dan kebangsaan. Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok dan suku dengan semangat hidup bersama. Kecintaan terhadap bangsa bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap agama. Justru menjaga keamanan, persatuan, dan kemaslahatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pilar kedua adalah toleransi. Dalam Islam, toleransi bukanlah kompromi terhadap akidah. Toleransi adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Islam mengajarkan keyakinan yang tegas, namun sekaligus menghormati pilihan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La ikraha fiddin." Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak dapat dipaksakan. Karena iman adalah urusan hati yang hanya dapat tumbuh melalui kesadaran. Toleransi bukan berarti semua agama dianggap sama, tetapi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya. Pilar ketiga adalah anti kekerasan. Dalam sejarah umat manusia, banyak konflik lahir bukan karena perbedaan, melainkan karena ketidakmampuan menerima perbedaan. Ketika ego lebih besar daripada kebijaksanaan, maka kekerasan mudah muncul. Padahal Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan, Allah tidak mengatakan rahmat hanya bagi kaum muslimin, tetapi bagi seluruh alam. Maka dakwah Islam sejatinya menghadirkan kedamaian, bukan ancaman, bukan intimidasi, bukan pula kebencian. Pilar keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Islam hadir di berbagai belahan dunia dengan latar budaya yang berbeda. Namun Islam tidak datang untuk menghapus seluruh budaya. Islam datang untuk menyempurnakan nilai-nilai kebaikan yang telah ada. Di Nusantara, para ulama terdahulu berdakwah dengan pendekatan budaya. Mereka memahami bahwa manusia tidak hidup di ruang kosong. Manusia tumbuh bersama tradisi, bahasa, dan identitas sosialnya. Karena itu, selama tidak bertentangan dengan syariat, budaya lokal dapat menjadi media dakwah dan sarana memperkuat ukhuwah. Menghargai budaya lokal bukan berarti mengutamakan budaya di atas agama, tetapi menghargai perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Dengan cara itulah, Islam tumbuh sebagai rahmat yang diterima dengan cinta, bukan dengan paksaan. Pada akhirnya, moderasi beragama bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu merawat kebersamaan.
Komitmen kebangsaan mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Sikap anti kekerasan mengajarkan kita untuk memilih jalan damai. Dan penghargaan terhadap budaya lokal mengajarkan kita untuk menghormati identitas serta kearifan yang hidup di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut tumbuh dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lahir ukhuwah yang kokoh dan persaudaraan yang semakin kuat. Karena sesungguhnya kebersamaan tidak dibangun oleh keseragaman, melainkan oleh kesediaan untuk saling memahami, saling menghormati, dan saling menguatkan.